alasan kenapa Indonesia masih jauh jadi negara maju. Ini adalah hal yang lumrah di mana kerjasama antara negara berkembang dengan negara maju sangat lemah. Indonesia belum bisa ikut serta dalam kemudahan datang ke Amerika tanpa visa. Ini penjelasan lengkapnya. Bayangkan, kamu berdiri di antrean bandara, paspor di tangan, koper siap berangkat ke Amerika Serikat. Tapi di sebelahmu, seorang turis dari Jepang hanya mengisi formulir online, tanpa wawancara, tanpa cap visa, langsung masuk. Sementara kamu harus melewati proses panjang, ruwet, dan penuh pertanyaan hanya untuk bisa berlibur ke negeri Paman Sam. Kenapa bisa begitu? Kenapa mereka bebas masuk dan kita tidak? Hari ini kita akan bongkar fakta menarik tentang negara-negara yang bisa masuk Amerika tanpa visa. Siapa saja mereka? Kenapa mereka begitu istimewa? Dan apa yang sebenarnya membuat Amerika berkata, kalian boleh masuk tanpa syarat. Bersiaplah. Jawabannya lebih politis, lebih dalam, dan lebih mengejutkan dari yang kamu bayangkan. Indonesia, negara dengan beragam budaya dan sejarah panjang, tidak termasuk dalam yang beruntung masuk ke Amerika Serikat tanpa mengurus visa. Namun, ada sejumlah negara, kebanyakan di Eropa dan beberapa di Asia, yang warganya bisa menyeberang ke wilayah AS hanya dengan mengurus ESTA. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Pendidikan, diplomasi, hingga data keamanan semua berperan. Mari kita telusuri kisahnya dari awal. Sejak tahun 1986, AS menyusun suatu skema yang disebut Visa Waiver Program, atau VWP. Tujuannya, memperlancar perjalanan bisnis dan wisata secara timbal balik, sambil tetap menjaga keamanan nasional. Melalui VWP, warga 42 negara kini bisa bepergian ke AS untuk turisme atau bisnis, hingga 90 hari, tanpa harus mengajukan visa B tradisional. Tapi, ada syarat ketat, seperti paspor elektronik atau biometrik. Berikut adalah 10 negara contoh yang tergabung dalam program ini. Narasi tiap negara ini mencerminkan sejarah, diplomasi, dan dinamika lokalnya. Jepang, bergabung sejak tahun 1988. Alasan stabilitas, keamanan tinggi, intelijen, serta persyaratan paspor canggih. Hasilnya, 90 hari dengan ESTA, tanpa visa. Australia, bergabung sejak 1996. Hubungan bilateral kuat, dukungan intelijen, serta paspor elektronik mutakhir. Konsumen, turis, dan pelancong bisnis bebas visa. Inggris atau United Kingdom. Anggota VWP pertama sejak tahun 1988. Warga UK, yaitu British citizens, bisa ikut VWP, tapi tidak berlaku untuk British Overseas. Simbol aliansi transatlantik sejamjang dunia kedua. Jerman, sejak tahun 1989, paspor kuat, tingkat penolakan visa rendah, dan sistem keamanan yang canggih. Prancis, sejak tahun 1989, partner strategis NATO, tingkat overstay yang rendah, dan juga paspor elektronik. Italia, sejak tahun 1989, keanggotaan Schengen, dan integritas paspor modern. Korea Selatan, sejak tahun 2008, kekuatan ekonomi Asia, catatan imigrasi yang bersih, paspor elektronik, serta intelijen. Irlandia, sejak tahun 1995, negara ini telah menjadi rekan dekat dalam bidang budaya dan politik, serta memiliki paspor yang sangat canggih. Singapura, sejak tahun 1999, negara ini dikenal dengan tingkat stabilitas yang tinggi, keamanan yang ekstrem, dan standar paspor biometrik. Israel, bergabung pada bulan Oktober 2023, dengan alasan peningkatan kerjasama keamanan dan intelijen, serta modernisasi paspor. Jadi, begini, negosiasi tingkat tinggi itu penting banget. Setiap negara harus membuka akses timbal balik kepada warga Amerika Serikat. Selain itu, mereka juga harus menjaga tingkat penolakan visa B tetap di bawah 3% dan menghindari kasus overstayer. Penilaian keamanan juga dilakukan secara berkala,
termasuk penerimaan orang-orang yang dideportasi dari Amerika Serikat. Oh ya, ada juga STA sebagai saringan awal otomatis yang akan diperiksa lintas database global. Nah, Indonesia sendiri belum masuk ke dalam VWP karena tingkat penolakan visa masih di atas batas yang ditetapkan. Selain itu, proses paspor elektronik juga belum merata di seluruh wilayah. Belum ada kesepakatan timbal balik visa dengan Amerika Serikat, dan kerjasama intelijen serta keamanan juga belum optimal. Tapi, di tengah negosiasi diplomatik yang sedang berjalan, Indonesia terus berbenah di bidang ini. Qatar bergabung pada bulan November 2024. Israel masuk pada bulan Oktober 2023. Romania sempat akan bergabung pada tahun 2025, tapi ditunda karena alasan keamanan. Total peserta kini mencapai 42-43 negara. Bayangkan sahabatmu dari Singapura atau Italia, hanya dengan mengajukan ESTA, mereka bisa terbang ke New York atau San Francisco tanpa repot mengurus visa selama 90 hari. Tapi kamu, sebagai diaspora digital dari Indonesia, harus mampir ke kedutaan, antre wawancara, bawa dokumen, dan menunggu cap di paspor, hanya untuk urusan turis biasa. Mengapa perbedaan ini ada? Karena politik, bukan darah. Melalui VWP, Amerika Serikat menyatakan, kami percaya kalian, kami aman bersama kalian. Dan sebagai imbalannya, warga Amerika Serikat bebas masuk ke negara-negara itu tanpa visa. Ini bukan soal superioritas, ini soal kepercayaan sistemik, yang dibangun dari data, hubungan politik, dan struktur diplomatik jangka panjang. Setiap cap visa adalah pernyataan bahwa saya butuh ditinjau. Sedangkan setiap negara VWP mendapat kepercayaan bahwa saya bisa diandalkan. Akankah suatu hari Indonesia mengikuti jejak tersebut? Bisa jadi. Tapi syaratnya memang tidak mudah. Turunkan tingkat penolakan visa B, sebar paspor elektronik secara luas, bentuk kesepakatan timbal balik dengan Amerika Serikat, memperkuat kerjasama intelijen dan keamanan, serta melindungi informasi warga dari penyalahgunaan dengan transparansi dan perlindungan data. Kalau semua itu tercapai, mungkin suatu hari warganya bisa masuk Amerika Serikat hanya dengan SIA tanpa visa. Visa Waiver Program bukan sekadar soal perjalanan cepat. Ini soal simbol kepercayaan antara bangsa. Ini soal data dan catatan yang mengikat. Bukan sekadar hak istimewa, tapi status diplomatik dan sistematis. 5 menit pengurusan ESTA bisa disamakan dengan puluhan dokumen visa biasa. Tanda bahwa hubungan bilateral itu lebih dari sekadar formalitas. Nah, mungkin esok, ketika Indonesia sukses memenuhi syarat-syarat tersebut, generasi muda kita bakal bilang, tinggal urus ESTA kok, gampang. Dan tepat saat itu, berbeda legitimasi diplomatik pun tercipta. Indonesia mungkin akan masuk dalam daftar berikutnya, di halaman catatan resmi Amerika Serikat.